dulu ya. Nama saya Nisa Umuftia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, saya akan menjelaskan tentang biografi Aristoteles dan pemikirannya. Aristoteles lahir di kota Stagira pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Nikomakus, seorang ahli fisika. Namun, ayahnya meninggal ketika Aristoteles berusia 15 tahun. Lalu, Aristoteles pun diasuh oleh pamannya, yaitu Prosenus, saudara dari ayahnya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi murid dari Plato selama 20 tahun di Athena. Di bawah asuhan Plato, ia menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Aristoteles juga pernah menjadi guru dari seorang raja yang berumur 13 tahun yang bernama Alexander Agung. Ia mendidik Alexander Agung selama 3 tahun. Selanjutnya, pemikiran filsafat Aristoteles. Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan, yaitu ketika ia masih belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya, kemudian ketika ia mengungsi dan pada waktu memimpin Lyceum. Ada 6 karya tulisnya yang membahas masalah logika yang dianggap sebagai karya-karya yang paling penting. Selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Aristoteles terkenal sebagai bapak logika. Intisari dari logika adalah silogismos, disalin ke dalam bahasa Indonesia yaitu silogistik. Silogistik maksudnya uraian berkunci, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus, yang tersendiri. Menurut Aristoteles, silogisme menunjukkan tentang sesuatu yang lain yang akan mengikutinya. Aristoteles juga membedakan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan tentang kebenaran daripada pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan dari pengalaman diperoleh bukti-bukti. Aristoteles menyebut logikanya sebagai analitika yang artinya pengungkapan. Setiap ilmu pengetahuan atau bidang-bidang pengetahuan lainnya harus memulai dari serangkaian prinsip pertama atau aksioma. Dari sinilah kebenaran dapat dideduksikan. Dengan logika, aksioma-aksioma ini menentukan bidang-bidang kegiatan dengan menyingkirkan unsur-unsur yang tidak sesuai. Metafisika Aristoteles berpusat pada persoalan barang dan bentuk. Aristoteles menciptakan sepasang pengertian barang dan bentuk. Barang ialah materi yang tidak mempunyai bangun substansi belaka yang menjadi pokok segala-galanya. Bentuk ialah bangunnya. Aristoteles dapat memecah masalah yang pokok dalam filosofi teoritoka Greek, yaitu yang memikirkan adanya begitu rupa, sehingga dari adanya dapat diterangkan proses menjadi dan terjadi. Suatu pendirian yang penting dalam keterangan metafisika Aristoteles tentang alam. Menurut Aristoteles, segala yang terjadi di alam baik pada keseluruhan maupun pada bagian-bagiannya dikerahkan oleh satu tujuan. Alam tidak berbuat dengan tidak bertujuan. Dalam perbedaan yang besar antara Aristoteles dan Demokritos, Demokritos menganggap segala kejadian di alam itu sebagai gerak mekanisme yang tidak berjiwa, gerak hubung dan gerak pisah menurut hukum-hukum mekanik atas atom dan lapang yang kosong. Aristoteles memandang perubahan di alam dari potensia menjadi aktualita, seperti perkembangan biji yang mengandung kemungkinan di dalamnya menjadi pohon, yang hidup menurut hukum-hukum yang tidak kelihatan. Dengan pandangan metafisika semacam itu, Aristoteles meletakkan
dasar bagi prinsip perkembangan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.